Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Iskandar. Oke, Bang Is. Nah, ini pasar SMAP sudah jadi. Sempat yang tadinya berada di pasar SMAP ketika beberapa tahun dibangun, mereka ada yang di Jalan Imam Bonjol, ada juga di tempat relokasi. Itu berarti ada harapan para pedagang-pedagang ini untuk masuk ke pasar SMAP untuk mengisi lantai 1, 2, 3, dan 4 ini. Seperti apa Bang Is? Untuk para pedagang ini, karena memang ketika mereka tidak masuk pasar SMAP, otomatis para pembeli juga akan memenuhi jalan. Ya, itu seperti apa yang dilakukan oleh Pemkot Bandar Lampung saat ini, Bang Is? Ya, Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Epa Dwiana sudah menangkap aspirasi para pedagang bahwa pedagang minta diberikan kemudahan. Paling tidak dia mencicil, juga membeli dengan cara angsuran. Nah, ini kan harus diakomodir maksud saya supaya bisa kios-kios itu bisa terpenuhi. Jangan sampai nanti kios-kios ini kosong melompong karena mahalnya harga kios itu untuk para pedagang. Nah, kita berharap pemerintah kota memberikan dana stimulus, jadi dana yang memang membantu para pedagang itu untuk mencicil atau mengangsur kepada para pengembang. Nah, dengan begitu nanti pemerintah kota harus memberikan subsidi kepada para pedagang sehingga pedagang-pedagang yang tadi tidak mampu membeli kios akhirnya dia bisa mampu membeli kios yang sudah dibangun oleh pemerintah kota tersebut. Nah, dengan demikian kalau sudah didata, sudah dananya sudah dikucurkan, terus juga ada perjanjian kontrak terhadap berapa tahun menempati kios tersebut, pemerintah kota harus bertindak tegas kepada para pedagang yang masih menjajahkan atau menjualan di pinggir-pinggir jalan itu harus naikkan ditempatkan di pasar tersebut. Kalau dia tidak, harus diambil tindakan tegas. Bandar Lampung tidak akan menjadi kota yang tapis berseri kalau masih pedagangnya tidak mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan. Nah, kita berharap pemerintah kota bertindak tegas. Yang paling bagus itu karena saya melihat kalau umpama sudah jam 2 pagi sampai jam 5 itu kan sangat dipenuhi jalan-jalan itu sehingga kita mau lewat di Jalan Imam Bonjol itu sangat susah sekali. Nah, yang seperti ini mereka yang jualan di emper-emper di jalan yang memakan badan jalan supaya dia ditempatkan di pasar SMAP. Atau juga ada kita di Bandar Lampung ini namanya pasar induk. Yang ada di Jalan Tamin, ditempatkanlah mereka itu di sana. Dia harus bertindak tegas sehingga masyarakat yang ingin membeli yang sifatnya partainya besar itu ke pasar induk, ya kan, baik itu sayuran, kebutuhan-kebutuhan yang lain, dan pasar SMAP itu ditata sehingga pasar itu seperti pasar modern lah. Yang membuat orang nyaman di sana, lahan parkirnya ada di lantai 4 itu kan, termasuk juga penataan pasar di kawasan SMAP itu sendiri, di antara lain Pasar Gintung, ya kan, terus Pasar Tengah dan pasar di kawasan Bambu Kuning. Nah, ini perlu ditata ulang. Kita mendesak supaya pasar-pasar itu menjadi proyek percontohan bagi pasar-pasar yang ada di Kota Bandar Lampung. Kita ini jangan latah membangun, tapi kita tidak bisa memanfaatkan apa yang dibangun tersebut. Kita lihat banyak pasar-pasar yang hari ini toko-toko yang di lantai 2, lantai 3-nya kosong. Kita lihat umpama di Pasar Panjang, ya kan. Terus juga Pasar Kemiling yang paling kasat mata kita, tidak ada sama sekali pedagang yang ada di sana. Padahal di situ dibuatkan kios, ya kan. Malahan ada satu pertanyaan bagi kita, bagi masyarakat, kenapa masyarakat tidak mau pedagang tidak mau menempati kios tersebut, sementara pasar-pasar tradisional,
pasar-pasar yang apa namanya yang dibentuk oleh masyarakat itu ramai dikunjungi. Betul Nah, sekali. jadi ini jadi pertanyaan, ada apa gitu loh. Oke. Nah, Nah, gitu. jadi mungkin saja itu memang untuk pindah ke situ dengan harganya yang Murah, terjangkau. Sementara pasar-pasar yang dibangun yang seperti pasar SMAP mungkin mahal. Itu seperti apa, Bang Is? Apakah memang seperti itu? Jadi kendala-kendalanya, jadi para pedagang ini tidak bisa langsung masuk karena memikirkan biaya. Jadi kemudahan itu sangat diharapkan tentu kan. Itu seperti apa, Bang Is? Itu harus dibuka ruang dialog antara dinas pasar dengan para pedagang. Terus ada juga nanti ada bank. Nah, dalam hal ini karena Pemda Kota punya bank daerah, Bank Wawai, juga BPR, ya kan ada Bank Lampung, ya bank tersebutlah yang memberikan kemudahan kepada para pedagang ini. Nah, kalau umpama harga satu kios itu 30 juta umpama, berapa yang harus disubsidi oleh pemerintah kota dan berapa yang harus pedagang angsur per bulannya. Dengan demikian kios-kios itu bisa terpenuhi dan tidak ada lagi umpama pasar-pasar menjual menggelar dagangannya sampai ke bahu jalan. Betul. Bahkan sampai ke tengah jalan gitu loh. Nah, inilah yang menjadi persoalan yang seringkali kita keluhkan dan kita apresiasi umpama dulu beberapa 5 tahun yang lalu Wali Kota Bandar Lampung Herman HN bisa membersihkan pasar tengah itu, tidak ada lagi pedagang kaki lima, sehingga mobil yang keluar masuk ke pasar tengah itu bisa leluasa, ya kan, semuanya tidak boleh menggelar dagangan sampai ke jalan, bahkan di depan tokonya. Nah, kita berharap Pasir Gintung, Bambu Kuning, juga Pasar SMAP ini bersih dari pedagang kaki lima. Ya kan, pedagang-pedagang kaki lima ini diakomodasi oleh pemerintah kota dengan kios-kios itu dengan harga yang murah dan juga diberikan kredit, ya kan, oleh perbankan, baik itu Bank Lampung dan bank-bank daerah gitu loh. Oke, jadi kan dengan seperti itu tidak makan bahu jalan juga, menguntungkan dan juga tertib kita berbelanjanya juga ya, Bang Is. Pedagangnya manusiawi, ya kan, pembelinya juga manusiawi dan menjaga protokol kesehatan. Betul sekali, Bang Is. Oke, Bang Is, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.